Halo sahabat JDS, nah ketemu lagi di video kita. Kali ini kita mau bikin tips lagi sama contoh-contoh sebuah pelatihan. Dalam hal ini kita mau bahas tentang manfaat luring untuk shaping behavior. Jadi luring di sini tuh yang namanya luring itu jadi reward, yang dimana reward itu akan simpan di tangan kita seperti ini. Ini gunanya tuh untuk meluring. Luring itu kayak memancing. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk ngebentuk dia ke behave yang kita mau tuju nih. Misalnya sit, down, atau mungkin dia berputar-putar di kaki kita, atau mungkin ke arah rest, ke arah apapun gitulah. Nah, manfaatnya satu itu. Yang kedua, bikin anjing itu lebih fun gitu. Nah, ada beberapa kesalahan dalam yang dimaksud luring. Jadi ada yang niatnya ngeluring tapi akhirnya makanannya diunjukin seperti ini gini. Nah, itu salah. Jadi dia akan bergerak bukan karena luring atau bukan karena perintah kita. Nah, terus luring itu dilakukan kapan aja misalnya gitu kan. Oke, luring itu bisa dilakukan setiap saat. Terus kalau di luring mulu nanti anjing bisa ngerti nggak mas kalau tanpa luring atau tanpa pinta? Nah, kalau dengan teknik luring yang baik, yang benar, maka anjing itu meskipun sudah tidak luring atau tidak menggunakan makanan, dia sudah paham. Jadi tujuan luring itu memberi paham anjing ke arah behavior baru atau ke gerakan-gerakan yang kita mau, di mana nanti ada dorongannya untuk kita mengarahkan. Habis itu reward. Agar apa? Agar stimulus yang kita berikan kepada doggy itu masuk ke reaksi otak mereka. Misalnya contohnya di sini kita ada reward, kita tutup. Misalnya saya akan mengarahkan dia ke rest. Come, good. Ya, kita naikin dia sit, good. Nah, setelah itu saya release dia. Oke, good. Sit, kita arahin begini, dia akhirnya bentuknya sit. Nah, saya mau turun ke down nih. Saya akan arahin ke bawah. Ini. Sampai dia down. Baru saya kasih. Nah, kalau misalnya bayangin kalau kita tidak ada reward ya. Terus saya harus ngelakuin apa nih untuk dia? Misalnya down. Saya arahin begini-gini kan tidak mungkin. Dan saya arahin begini, oke, mungkin dia akhirnya duduk, cuman tidak bisa tenang gitu loh. Maksudnya karena tercekik dan lain-lain. Oke, yes. Nah, oke, ini tadi pakai reward. Nah, setelah terus-terusan kita latihan kayak gitu, maka misalnya kita tidak menggunakan reward ya sekarang. Come, down, down, luring, good. Dia sampai dia duduk. Nah, ini tanpa reward. Yes, oke. Baru kita masuk reward. Atau kita bisa menggunakan elusan, itu bebas gitu. Cuman ini kan anjing, bukan anjing saya, anjing orang. Misalnya lagi nih, saya tadi memasukkan teknik rest untuk dia buka posisi ke kasurannya dia nih, ke targetnya dia. Jadi saya bisa rest, saya tunjuk, sit. Saya sebutin sit tanpa ada luring. Oke. Come, good. Dan dia akan otomatis dia otomatis sit kalau misalnya kita lama melakukan sebuah perintah. Jadi dia ada kegiatan menunggu. Kita liatin dan dia langsung duduk seperti itu. Nah, jadi untuk shaping target luring itu banyak fungsinya kawan-kawan kayak gitu. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan kita luring seperti ini. Good. Terus kita putar ke sini. Good. Super. Kita putar ke sini. Good. Set, duduk. Dia akan posisi duduk dan reward. Nah, itu karena itu. Bayangin kalau misalnya nggak ada luring, maka kita bingung. Seperti itu. Nah, kegiatan hal-hal baru itu bisa kita ulangi, dan akhirnya dia menjadi behave kebiasaan dia, sehingga berubah deh ke setiap kegiatannya. Sama kayak misalnya sit, oke, release. Itu jangan pernah barengin luringnya bareng. Misalnya down, kita turun.
Good. Down. Okay. Sit. Luring. Good. Sit. Yes. Release. Nah, itu tahapan-tahapan untuk menuju ke stimulus yang lebih berfungsi secara clearing. Nah, bisa juga kita mau shaping. Misalnya shaping itu untuk mempercepat. Misalnya kan sit, kita bantu. Ulangi, come sit. Super. Good. Down, kita bantu. Good. Oke, kita bantu. Good. Down, kita bantu. Good. Nah, itu namanya shaping. Jadi kita ingin mempercepat timing mereka, ingin bikin kepercayaan diri mereka seperti itu. Karena ada beberapa yang sit lama, down lama. Nah, kali ini udah shaping untuk sitnya kan? Good. Sit. Good. Nah, kayak gitu. Itu karena sudah shaping. Jadi kegiatannya caranya seperti itu. Oke. Nah, mungkin informasi ini moga-moga aja bermanfaat buat kawan-kawan yang ingin mungkin mencoba melatih di rumah, atau mungkin lagi hobi dogi atau yang punya dogi di rumah bisa dipraktekin. Nah, kalau masih bingung ngelakuinnya gimana-gimana bisa tulis aja di kolom komen, atau pengen minta tips bisa tulis juga di komen. Oke, sampai jumpa lagi di video tips berikutnya. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Bye.